السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir nasihat Imam Ahmad kepada seseorang yang menahan diri untuk tidak makan, bukan puasa ya, dan dia mengira, orang-orang ini mengira dengan tidak makan otomatis dapat pahala, otomatis baik, otomatis mulia, utama, dan itu keliru. Dia mengadu bahwa akhir-akhir ini sering terkena was-was, berpikir tentang Allah. Padahal berpikir tentang Allah boleh apa tidak? Bolehkah kita berpikir tentang Allah? Tidak boleh. Salah satu yang haram kita lakukan adalah berpikir tentang Allah. Larangannya jelas. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Berpikirlah kalian semua tentang makhluk, tentang gunung, tentang unta, tentang laut, tentang bumi, tentang tanah, tentang batu. Silahkan itu dipikir. Sayang, perintah ini justru hari ini orang-orang kafir yang melaksanakan. Kaum muslimin sedikit yang berpikir tentang tanah, tentang batu, tentang laut, tentang air, tentang gunung. Seandainya kaum muslimin mengamalkan hadis tadi, berpikir tentang makhluk, barangkali dunia ini akan dikuasai oleh kaum muslimin. Ditemukanlah rahasia-rahasia tentang tanah, tentang batu, tentang pohon, tentang gunung, dan seterusnya. Justru kaum muslimin berpikir tentang Allah. Antum tahu hasil berpikir tentang Allah, hasilnya apa? Di antaranya sifat 20. Ini gara-gara berpikir tentang Allah ditemukanlah sifat 20. Sifat 20 hak apa batin? Membatasi 20 jelas batin. Gara-gara berpikir tentang Allah, ada kasab. Jadi takdir itu tidak berdiri sendiri, ada kasab katanya. Allah dan Rasulnya tidak pernah menerangkan apa itu kasab. Yang ada takdir adalah takdir. Apapun yang terjadi di jagat raya alam semesta ini adalah takdir dari Allah, tulisan dari Allah, rencana Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nggak ada kasab. Karena usaha manusia juga bagian dari takdir. Jangankan usaha, kehendak. Kayaknya umroh enak nih. Kayaknya saya harus ikut bangun masjid ini. Kayaknya ada keinginan dalam hati. Itu diawali oleh kehendak siapa? Kehendak Allah.
Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Apapun yang kalian kehendaki itu adalah kehendak Allah. Masyiatullah. Nah ini gara-gara berpikir tentang Allah jadilah sesat. Oh, Allah ada di mana-mana. Oh, nggak mungkin Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, itu cuma kiasan. Nggak mungkin Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang turun rahmatnya. Ini gara-gara berpikir. Beda dengan Rasul dan para sahabat, tidak pernah berpikir tentang Allah. Apa kata Allah tentang dirinya? Sami'na wa ata'na. Maka tidak ada pembahasan tentang tangan Allah, wajah Allah, jari Allah, bersemayamnya Allah, turunnya Allah, betis Allah. Tidak ada pembahasan oleh Rasul dan para sahabat. Yang ada diyakini seyakin-yakin. Masuk akal, nggak masuk akal, masuk logika, nggak masuk logika, tidak peduli. Ini firman Allah, ini sabda Nabi, sami'na wa ata'na. Nah, mendengar si rajul ini mengadu kepada Imam Ahmad, selama ini aku terkena was-was setan, was-was iblis, sering berpikir tentang Allah. Maka Imam Ahmad menebak, la'allaka kunta tudminus shaum, sepertinya engkau tiap hari berpuasa, dan ternyata benar. Maka Imam Ahmad menyuruh dia untuk berhenti. Artinya kalau mau puasa ya puasa Daud yang terbaik. Tiap hari berpuasa haram, dosa. Kemudian makanlah daging yang enak-enak, susu, madu, gitu. Jangan menahan diri dari sesuatu yang bermanfaat. Kecuali tadi tidak punya uang, adanya cuma nasi dengan ikan asin, ya sabar. Dan sabarnya itulah pahala. Bukan makan nasi doang pahala, enggak. Begitu jatuh kepleset langsung pahala, tidak. Begitu dikeroyok orang langsung pahala, tidak. Begitu jatuh miskin langsung pahala, tidak. Tapi harus sabar dulu. Nah, sabarnya itulah yang pahala. Bukan kecelakaannya, bukan dikeroyoknya, bukan jatuhnya, dan seterusnya. Bahkan berapa banyak terkena musibah, kecelakaan, diamputasi, dan dia dapat dosa. Adakah? Ada. Dia menggerutu, dia menyalahkan takdir, dia mengatakan Allah tidak adil, aku salah apa? Bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Padahal mestinya dia dapat pahala kalau sabar. Ya, yang terakhir, jangan duduk di majelisnya para tukang cerita. Istilah kita penceramah. Yang ketika berceramah itu mengagumkan, gokap gempita, bikin nangis dan seterusnya, tapi nggak ada ilmu. Nggak dibahas mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid, mana hak, mana batil, tapi didengerin enak, bikin hati tenang, tapi nggak ada ilmu. Hindari majelis seperti itu. Kemudian ada riwayat dibawakan oleh beliau tentang Abdullah bin Zubair, Ibrahim At-Taimi, Abdullah bin Zubair berapa?
seminggu tidak makan. Kenapa? Antum tahu? Karena tidak ada oleh pasukan Hajjaj bin Yusuf dikepung. Kemarin kan kita sudah bahas, Abdullah bin Zubair ini ahli ibadah, bertakwa, ahli ilmu, jujur, amanah, akhlaknya luar biasa, ahli ibadah, dan dia jadi khalifah. Tapi tidak cakap, tidak mumpuni, tidak ahli dalam pemerintah. Maka Abdullah bin Zubair ini setelah Husain meninggalkan Mekah, kan dua ini bersaing. Cuma antum jangan bayangkan seperti persaingan hari ini, politik gitu, tidak. Artinya antara Husain cucu Nabi dengan Abdullah bin Zubair, cucunya siapa? Abdullah bin Zubair cucunya siapa? Cucunya Abu Bakar, kan dari Asma binti Abu Bakar, ya kan? Ini dua anak muda yang luar biasa, sangat berpengaruh di Mekah. Nah, sementara hari itu setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, kemudian meninggalnya Muawiyah dan seterusnya, hari itu kaum muslimin berharap ada anak muda yang tampil. Ya. Awalnya Husain. Nah, antum tahu Husain meninggalkan Mekah menuju Karbala. Ya. Ditipu oleh orang-orang Rafidah. Datanglah ke kami siap berbaiat, kami siap mati demi Anda, dan seterusnya. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan lain-lain, termasuk Anas bin Malik, menasehati jangan. Ya. Karena mereka tahu bagaimana kaum muslimin di sana, di Irak, Karbala, Baghdad, Kufah, ini kan bagian dari Irak. Yang Rasul pernah bercerita, menubuahkan bahwa ini dari sini muncul tanduk setan. Ya. Dan beliau menunjuk ke arah Irak. Ya. Kebetulan antara beliau berdiri dengan Irak itu ada kamarnya Aisyah. Ada kamarnya Aisyah. Orang-orang Rafidah memplesetkan dari sini. Ya. Bahwa Nabi mengatakan muncul tanduk setan dari sini, itu dari kamar Aisyah. Luar biasa. Yahudi. Ya. Rafidah kan Yahudi. Padahal yang dimaksud oleh Nabi, ya, dan para sahabat tabi'in paham semua orang kejadian bagaimana fitnah terbunuhnya, terbantainya Husain. Nah, sampailah di sana dan insyaallah antum tahu apa yang terjadi. Bukannya disambut, bukannya mereka siap mati demi Husain, malah membiarkan Husain dan keluarganya dibantai. Ya.
oleh orang yang sepadan dengan Hajjaj bin Yusuf, Ubaidillah bin Ziyad. Ya, panjang kisah itu. Nah, kita ke Abdullah bin Zubair. Begitu Husain meninggalkan Mekah, maka yang paling berpengaruh adalah Abdullah bin Zubair. Singkat cerita, Abdullah bin Zubair dibaiat jadi khalifah, pemimpin kaum muslimin seluruh dunia Islam kecuali Syam. Jadi hari itu tidak seperti zaman Muawiyah, zaman Ali bin Abi Thalib, zaman Utsman, zaman Umar, Abu Bakar, seorang khalifah yang menguasai seluruh dunia Islam. Hari itu Abdullah bin Zubair menguasai seluruh dunia Islam kecuali Syam, karena di sana ada Yazid bin Muawiyah. Nah, karena ketidakcakapan Abdullah bin Zubair memimpin kaum muslimin, maka nggak lama berkurang, kekuasaannya berkurang. Yang tadi seluruh wilayah Islam kecuali Syam berkurang, akhirnya tinggal Mekah dan Madinah, Hijaz. Lalu berkurang lagi, didesak oleh pasukan Hajjaj bin Yusuf menjadi Mekah saja. Berkurang lagi sampai tinggal Masjidil Haram, sekitar Masjidil Haram saja. Dan terus didesak sampai hanya sekitar Ka'bah. Pasukan yang tadinya ribuan berkurang. Tentu pasukan berpikir juga, ini sesama muslim. Hajjaj bin Yusuf muslim. Kalau muslim dengan kafir barangkali ya, sampai tetes darah terakhir. Ini kan sesama muslim, ya sudah menyerah saja. Tapi Abdullah bin Zubair pemberani luar biasa. Ya biarin saja, pasukan pada lari menyerah, aku tidak siap mati. Nah, disitulah tinggal satu orang yang setia menemani Abdullah bin Zubair. Siapa? Belum tahu? Ibunya Asma binti Abu Bakar. Ya, ini luar biasa kasih sayang seorang ibu. Ya tentu kalah dan berakhir dengan dibunuh, disalib sekitar Ka'bah oleh Hajjaj bin Yusuf. Nah, di dalam pengepungan inilah ada riwayat seminggu beliau tidak makan apa-apa dan nggak mau menyerah. Kalau beliau bukan laki-laki pemberani, barangkali mengambil keputusan yang bisa dinalar lah, yang logis lah ya. Ya udah, pasukan tinggal 100 misalnya, atau tinggal 500 misalnya. Oh, pasukan Hajjaj bin Yusuf kan ribuan, puluhan ribu, gimana mau menghadapi? Perang hari itu kan betul-betul tergantung dengan jumlah, tidak seperti hari ini. Tergantung dengan senjata. Hari itu tergantung dengan jumlah. Banyak ya insya Allah menang, sedikit ya biasanya kalah. Tapi tidak. Tinggal 500 terus, tinggal 100 terus, tinggal 50 terus, sampai sendirian, hanya ditemani oleh ibu. Nah, ini dijadikan dalil oleh orang-orang sufi. Berarti salaf kita itu mencontohkan lapar. Ini jauh panggang dari api. Ya, ini bukan dalil karena beliau seminggu tidak makan, karena memang tidak ada makanan.
sebagaimana Rasul dan para sahabat, sebagaimana para salaf kita betul tidak makan. Bahkan Ibrahim At-Taimi ini 2 bulan, baqiya syahran, 2 bulan. Karena apa? Karena ada sesuatu, karena tidak ada makan. Nah, orang-orang tarekat Sufiyah salah faham, memahami, oh ini disengaja, ini bagus, ini baik. Maka muncullah berbagai macam bid'ah dalam hal ini. Tidak makan, mengurangi makan. Tadinya sehari sekali, lalu 1,5 hari sekali, lalu 2 hari sekali, terus. Ini sebuah keburukan. Kemudian kami katakan, dibantah ucapan tarekat Sufiyah ini, qad yajri lil insani min hadzal fal fi ba'dil awqat. Ini hanya terjadi di beberapa waktu saja, bukan rutin tiap pekan, tiap bulan, apalagi tiap hari. Ghaira annahu la yadumu alaihi, tidak terus menerus. Wala yaqsudu tarakkiya ilaihi, dan tidak seperti yang tadi orang sufi lakukan. 10, kemudian 9, kemudian 8, kemudian 7, terus sampai akhirnya tidak makan berhari-hari. Dan itu hebat, itu karamah katanya. Jelas itu tidak, ya. Wa fil arabi man yaqa ayyaman la yazidu ala syurbil laban. Ada riwayat memang beberapa orang Arab beberapa hari tidak kemasukan apa-apa kecuali susu. Ya. Ini pun ada maksud, karena ditemukan cara pengobatan. Misalnya tidak kemasukan apa-apa perutnya kecuali air Zam-Zam. Ya. Ini pernah dilakukan oleh Abu Dhar. Kenapa? Karena tidak ada apa-apa. Dan Allah berikan kekuatan karena kesabaran. Ya. Tentu ini perlu penyelidikan lebih lanjut, karena ada yang menyimpulkan ini bisa menjadi pengobatan. Mungkin penyakit yang belum ditemukan obatnya, ya, tidak kemasukan apa-apa perutnya itu kecuali air Zam-Zam. Wa nahnu la na'muru bis-silah. Kami pun tidak menyuruh supaya kaum muslimin ini kenyang tiap hari, itu pun tidak. Innama nanha an ju'in yudha'iful quwwah. Yang kami larang adalah lapar lalu menghilangkan kekuatan. Kan ruku, sujud, i'tidal, jihad, belajar, mengajar butuh kekuatan. Bagaimana kalau lemas, tidak sanggup berdiri, tidak sanggup ruku, sujud, apalagi jihad? Itu yang tercatat. Wa yu'dhil badan, bikin badan menjadi sakit, kurang gizi, ya kan? Kemudian beliau membawakan riwayat dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, kana yutrahu li Umar, disuguhkan kepada Umar bin Khattab, as-sa'u minat tamr. Tamar adalah kurma yang tua, yang matang.
Kalau yang muda, rutop. Ini yang tua, yang matang. Itu satu sok. Satu sok ya. Fayakuluhu, lalu dimakan oleh Umar. Disuguhkan kemudian dimakan oleh Umar. Hatta hasafahu, dimakan lagi sampai yang paling buruk. Kan satu sok kurma itu kan tidak semuanya bagus ya, ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang buruk, ada yang paling buruk. Nah, yang paling buruk pun dimakan. Artinya siapa yang melakukan ini, memakan kurma satu sok habis, tidak bersisa sampai yang buruk-buruknya, yang memakannya adalah manusia termulia di umat ini nomor 2. Hari itu manusia paling mulia nomor 1. Kan Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Ya. Jadi kebenaran itu begitu caranya. Ini siapa yang melakukan? Ini siapa yang mencontohkan? Jangan dengan akal, logika, pikir. Caranya begini. Gimana disalahkan yang melakukan Umar dan tidak ada bantahan dari sahabat lain? Gimana disalahkan yang melakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, begitu cara kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Sudah ada contoh, sudah ada uswah, sudah ada qudwah. Tidak usah ngarang. Kemudian Ibrahim bin Adham, ini tabi'in ya, tabaqat yang ketiga, mungkin bertemu dengan banyak atba'ut tabi'in. Annahu ishtara zabadan wa asalan wa khubzan. Ibrahim bin Adham membeli zabat, asal, khubz, roti, asal, madu. Zabat mungkin bahasa kita minyak yang mengental ya, mentega. Ini kan enak semua, madu, roti, mentega. Dibeli oleh seorang alim, ini ahli ibadah, Ibrahim bin Adham. Fakira lagu, ada yang bertanya, ada kuluhu tak kuluhu, ini mau engkau makan semua? Ada madunya, ada rotinya, ada menteganya, Anda mau makan semua ini? Dijawab, idza wajadna akalna aklar rijal. Kalau kami punya, kami dapati, kami ada, kami makan sebagaimana makannya laki-laki. Makannya laki-laki itu bagaimana? Ya banyak. Yang makan dikit, cimi-cimi, dikit-dikit, ya itu perempuan. Ya. Laki-laki makannya banyak. Nah, kerja, tenaga, mikir, dan seterusnya. Apalagi jihad. Itu kalau ada. Kalau kami punya, kami makan seperti makannya laki-laki. Wa idza adilna, tapi kalau tidak ada, sabarna sabrul rijal, maka kami pun sabar seperti sabarnya laki-laki. Jadi sifat laki-laki itu diantaranya apa? Sabar. Istrinya ngomel-ngomel begini. Kalau laki-laki, bukan laki-laki, perempuan yang ngomel langsung bukan laki-laki. Laki-laki sabar. Kapan ada waktu untuk mematahkan hujahnya, dipatahkan. Gitu kan? Sifat laki-laki seperti itu. Sabar. Antum masih ingat bagaimana sikap Nabi ketika Nabi pas berada di gilingan Aisyah, tiba-tiba ada yang datang.
bawa makanan, dan makanan itu hadiah dari Saudah apa sih ya, jelas istri Nabi yang lain ya. Begitu sampai disampaikan, ya Rasul, ini hadiah dari Saudah, ya mungkin masak agak enak atau agak banyak, ingat suaminya Rasulullah, lalu diantarkan. Tiba-tiba kebetulan di giliran Aisyah. Itu makanya dari Bukhari ya, itu makanan langsung diapakan oleh Aisyah. Pernah dengar saya? Iya, langsung diteprak ya, diteprak, jatuh dan wadahnya pun pecah ya. Antum tahu komentar Nabi? Kalau antum kira-kira gimana? Astagfirullah, kamu udah ngaji 15 tahun begini, akhlak apa ini? Ya mungkin kalau kita ya, Rasul dengan sabarnya diambilin itu makanan dengan mengatakan qad gharrat ummuk, ngomong sama yang bawa hadiah itu, qad gharrat ummuk, ibumu sedang cemburu, ibumu sedang cemburu. Aisyah itu kan ibu Ummul Mukminin, ibunya siapapun. Dengan sabar dan senyum, itulah laki-laki ya, sabar, betul-betul sabar. Sifat laki-laki itu sabar. Sifat wanita ya seperti itu, cepat bereaksi ya. Karena cemburunya seorang wanita itu apa? Cemburunya seorang wanita itu apa? Tabi'i. Sedangkan cemburunya seorang laki-laki apa? Bukan tabi'i, tapi syar'i. Cemburunya seorang wanita, seorang istri itu tabi'i, tabiat. Emang tabiatnya wanita cemburu. Kalau nggak cemburu ya bukan wanita lah, bukan yang berarti dia tidak cinta kepada suami, nggak cemburu ya. Maka biasanya begitu dinikah baru kenal ya biasa, lama muncul cemburu kepada suaminya itu. Kenapa? Karena sudah ada rasa cinta, ada rasa. Waktu pertama nikah ya mengamalkan syariat, menyempurnakan separuh agama, kemudian supaya dapat tambahan pahala, melayani suami, memasakkan suami, bikin kopi untuk suami, pahala ya. Suami belum pulang, padahal ini giliran dia masih agak lama di istri pertama, ya nggak masalah. Itu seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. Begitu 2 tahun, timbul rasa cinta. Timbul rasa cinta si istri kepada suami, cemburu. Ya. Bentar-bentar nanya, gimana bang? Kalau dulu ya nggak nanya, nunggu ya. Sekarang nanya. Bahkan minta Sherlock bang. Nah itu sekarang ya. Timbul rasa cinta, rasa cemburu gitu. Dan itu tabiat. Beda dengan cemburunya laki-laki. Apa tadi? Cemburunya laki-laki apa? Syar'i. Syar'i itu apa sih? Syariat, wajib. Laki-laki tidak punya rasa cemburu, dosa. Kalau perempuan tidak punya rasa cemburu, nggak dosa. Ya berarti nggak cinta aja. Ya, tentu kita nggak seneng kan, tidak dicemburui oleh istri kita, berarti dia nggak cinta kepada kita. Mungkin karena harta kita saja, mungkin karena kita kaya, pejabat, kita datang ya disambut, nggak datang ya biarin lah, yang penting kirimannya datang, ya kan? Transferannya datang. Ya kita kan nggak mau punya istri seperti ini.
Maunya ya dia cemburu kepada kita, berarti dia cinta kepada kita kan? Adapun cemburunya laki-laki kepada istrinya dan kepada anaknya, kepada keluarganya, itu syar'i, bukan tabiat, tapi wajib. Maka terancam laki-laki tidak mencium bau surga kalau tidak punya rasa cemburu. Istilahnya laki-laki apa? Dayus. Dayus itu nggak punya rasa cemburu. Maka laki-laki, suami wajib cemburu ketika dekat-dekat dengan seorang laki-laki, walaupun sedang cuma ngobrol, tentu kita nggak mau. Jangan sampai. Gimana caranya supaya dia itu tidak ada hubungan dalam bentuk apapun? Ya. Oleh karena itu, laki-laki semakin soleh, semakin takwa, semakin berilmu, semakin mulia, semakin pencemburu. Maka laki-laki paling pencemburu di muka bumi siapa? Rasulullah SAW. Makanya tidak ada yang boleh melihat wajah istri-istri beliau, cuma wajahnya, apalagi rambutnya, lehernya, dan seterusnya. Wajahnya saja tidak boleh. Adapun istri Abu Bakar, istri sahabat-sahabat yang lain boleh. Hanya istri-istri Nabi yang tidak boleh dilihat wajah oleh laki-laki ajnabi, kecuali ayahnya, abangnya, dan seterusnya. Maka Rasul wafat, bolehkah janda-janda beliau nikah lagi? Tidak. Ya. Allah menghormati kecemburuan Nabi, maka beliau wafat, istri-istri beliau tidak boleh dinikah oleh siapapun, padahal sudah meninggal. Ya. Karena Allah menghormati kecemburuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka walaupun mungkin kita nikah karena terpaksa misalnya, nggak enak sama orang tuanya misalnya, atau sudah terlanjur janji nikah, ya, belum ada rasa cinta, atau ada cinta lah tapi cuma 30% misalnya, ya, tetap kita harus marah ketika istri kita itu ngobrol lama-lama dengan laki-laki, ketika bertemu dengan teman lama, apalagi mantan, ya, bertemu dengan teman lama laki-laki, kita harus marah. Gitu. Karena wajib. Cemburunya laki-laki terhadap perempuan itu wajib. Beda dengan cemburunya perempuan. Apa tadi? Tabi'i, tabiat saja. Ya. Nah, karena tabiat wanita, ya, pintar-pintar kita. Ya, namanya juga tabiat. Tabiat anak-anak gimana sih? Ya, kan pintar-pintar kita sebagai orang tua. Tabiat anak-anak ya suka mainan, nggak bisa lihat mainan. Mau ibunya punya duit, mau tidak, ambil saja. Namanya juga anak-anak. Nah, kita harus nauin, ya. Udah tahu bahwa anak-anak, ya, jangan diajak main ke toko mainan, ya. Tentu dia main ambil saja, namanya anak-anak. Nah, kira-kira begitulah. Gimana kita mengatur kecemburuan istri kita? Beda dengan kecemburuan kita, itu wajib, itu dituntut. Semakin kita pencemburu, semakin mulia. Ya, kita masuk ma'usyurbi. Makanan sudah, sekarang minuman. Ternyata dalam hal minuman pun mereka terkena syubhat. Bagaimana makanan, pakaian, sekedar minuman. Qala al-musannif rahimahullah, wa amma syurbu minal ma'is safi faqad taqayyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
meminum air yang jernih, yang diendapkan dulu, yang enak lah. Ya, hari itu kan belum ada kulkas segala macam kan. Untuk mendinginkan itu ada cara-cara tertentu. Misalnya diendapkan di dalam apa itu kendi, ya. Barangkali antum pernah dulu di kampung minum air kendi, ya. Walaupun tidak sedingin di kulkas, tapi ya dingin, nikmat. Nah, itu disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad takhayyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil? Ini ada riwayat dari Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata qauman minal ansar. Satu ketika Rasulullah mendatangi satu kaum di orang Ansor. Ya'udu maridon, dalam rangka menjenguk orang sakit. Fastasqa, lalu beliau haus minta minum. Wa jadwalun qaribun minhu, sementara tidak jauh dari situ ada air, ada sumber air. Tapi ya air mengalir, bukan air yang kita bahas barusan, ya. Artinya ya air tidak kurang jernih, kurang dingin. Faqal, lalu Nabi bersabda, in kana indakum ma'un bata fisyad, jika kalian ada air yang sudah diendapkan semalaman, kalau istilah kita di pendi gitu ya, bawalah kemari. Jelas ini lebih enak, lebih dingin. Wa illa karena kalau memang nggak ada, saya minum itu, saya ambil air itu. Ini contoh bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam milih yang enak, yang nyaman, yang dingin. Kalau ada, kalau tidak ada ya sudah, kami ambil yang. Bagaimana bisa-bisanya orang sufi berkesimpulan yang terbaik adalah mengambil yang dulu, yang tidak enak, yang kotor. Ini sebuah syubhat. Silakan azan dulu. Sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.